perkenalan dulu aja, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayu Arnawati, biasa disebut dengan Bu Yayu. Saya ngajar sebagai guru di SMP Negeri 5 Kota Bogor. Nah, kebetulan saya mengajar itu dari tahun 1995, lumayan rada lama. Alamat saya biasa masih di Kota Bogor, di Kabupaten Bogor, tapi bukan di Kota Bogor. Kebetulan di sini saya mendapatkan tugas di sekolah ini sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Nah, dalam kesempatan ini mungkin banyak yang ingin kita diskusikan atau kita sekedar sharing. Sebelumnya boleh tahu nggak, Bu, tempat tanggal lahir Ibu asalnya dari mana? Oke. Kebetulan saya bukan orang Bogor ya, jadi saya termasuk orang pendatang. Ya mohon maaf, bukan berarti pendatang itu merebut rezeki orang, bukan ya. Tapi artinya saya mengasah diri karena kebetulan saya lahir di Kota Solo tanggal 11 Agustus 1969, lumayan ya, usia sudah 51-an. Tapi alhamdulillah waktu kuliah pun saya merasakan saya ingin mengembangkan potensi diri saya yang ada. Maka dari situlah ada tantangan. Kebetulan ada saudara mengajak saya untuk mengajar di Kota Bogor ini. Yang awalnya mungkin jauh dari impian saya. Saya kebetulan lulusan dari Universitas 11 Maret. Saya Fakultas MIPA, jurusan Fisika. Jurusannya udah keguruan? Alhamdulillah sudah. Tapi memang awal-awalnya sih tidak ada niatan sedikit pun waktu saya SMP, SMA itu tidak menjadi guru karena batasan pemikiran saat itu bahwa guru itu adalah seseorang yang memiliki image bahwa dia harus sempurna, dia harus punya ya sesuatu yang harus bisa ditiru, dan itu tidak ada pada diri saya. Tapi begitu seiring waktu saya ngambil fakultas di tahun pertama, lulus tahun 1988, di tahun 88 itu idealis saya masih tinggi. Saya mengambil jurusan peternakan Unpad, pertanian UNS. Pokoknya tidak ada keguruan sama sekali. Mungkin disitulah saya disadarkan bahwa Allah mengatakan saya tidak bidangnya di fakultas tadi. Akhirnya saya tidak diterima. Nah, di tahun yang kedua ada pemikiran dari karena seringnya bergaul, akhirnya berpikir kenapa nggak cobalah menjadi guru. Sebenarnya alasan menjadi guru hanya coba-coba itu kurang tepat ya, tapi sesuatu tantangan yang beda gitu. Dan saya menginginkan kalau menjadi guru jangan setengah, kita harus total, menjadi apapun harus total. Akhirnya dan fakultas yang saya pilih itu bukan fakultas yang mungkin posisinya adalah yang grade-nya di bawah. Saya ingin mengambil yang grade-nya tinggi. Akhirnya ngambillah saya jurusan fisika. Sebenarnya sembari saya juga bingung fisika nanti kerjanya bagaimana. Tapi begitu di mata kuliah pertama semester 1, 2 itu belum ada bayangan. Begitu kita ngambil PPL di semester 6, barulah di situ saya disadarkan, wow, ternyata menjadi guru itu satu asik, yang kedua tantangan. Bagaimana sih menjadi guru yang bisa dipahami, minimal kita ngomong anak ngerti, itu ternyata tidak mudah. Dan disitulah saya membuktikan dengan pertama kali menjadi PPL, disitulah saya mendapatkan murid yang dengan apresiasi yang luar biasa minta untuk menjadi guru privat, untuk menjadi guru yang mungkin menurut dia pas untuk membimbing dia. Dari situlah kepedean saya mulai muncul. Dan akhirnya banyak sekali murid dari anak SMP, SMA yang belajar dengan saya. Di situ saya tersadar, ternyata saya bisa. Dan ternyata kalau sudah dicoba itu, asal kita mencobanya total, ternyata sesuatu itu bisa menghasilkan yang luar biasa. Dan itu tidak diprediksi dari Allah. Oke, Bu, selama ini Ibu udah ngajar di mana aja sih? Kebetulan saya termasuk orang yang nomaden kali ya. Jadi mungkin nasib juga ya, nggak bisa diam. Benar, energi saya kalau saya diam sakit, betul. Jadi kalau bisa kita menggunakan energi itu, karena memang background saya adalah saya seorang pemain voli. Jadi nggak bisa kita membiarkan otot itu diam tuh nggak bisa. Jadi akhirnya harus, betul. Saya mengajar tahun 95 itu di SMP 4, di SMP Negeri 4 Kota Bogor. Di situ saya menjadi guru pengajar honorer.
Tantangannya adalah saya harus membuktikan kepada senior saya bahwa saya masuk ke sana itu pantas, karena sekelas SMP 4 itu adalah sekolah yang termasuk favorit, dan itu murid-muridnya mohon maaf bukan murid yang biasa, yang anaknya sangat istilahnya ngulik sekali, kalau bertanya itu enggak ya betul kritis dan perfect. Itu kalau kritis saja mungkin tidak, tapi perfectnya itu yang harus kita layani. Tahun 94 sampai dengan 95 saya mengajar di SMP 4. SK pertama saya adalah di SMP Negeri 8 Kota Depok. Dulu itu termasuk Kabupaten Bogor, dulu namanya Cimanggis, SMP 2 Cimanggis. Di sanalah saya mengenal banyak sekali sifat orang, sifat guru, sifat anak. Karena ternyata Depok itu adalah kota paduan ya. Jadi DKI ada, Bogor masih, dan perpaduan dengan orang-orang seberang juga. Banyak sekali teman-teman yang dari luar daerah Jawa. Di sana kita benar-benar dimatangkan dengan kondisi bekerja dengan teman yang beda adat istiadat, sangat beda dengan prinsip-prinsip kita, dan anak yang kebutuhannya luar biasa. Anak metropolitan, dibilang metropolitan belum, tapi sok metropolitan ya, karena Depok merupakan sasaran kan. Nah, dari situ saya mengajar sampai di tahun 2002 saya kembali lagi ke SMP 4. Kemudian sampai di tahun 2013 dan 14 saya mengajar terakhir ini di SMP 5. Kurang tahu apakah nanti berikutnya akan dipindahkan lagi. Gimana? Kita jalani aja bahwa hidup ini adalah selalu berjalan gitu. Itu udah berapa lama jadi guru? Dari tahun 95 berarti sekarang sudah hampir 25 ya, 25 tahun. Iya. Nah, Ibu dari selama ini Ibu jadi guru ya, saya mau nanya, alasan Ibu bertahan apa sih, Bu? Mengabdi. Ya, karena memang kalau kita sudah jujur dari hati, kita pengen mengabdi pada negara, pengen menjadikan anak yang ada di sekitar kita menjadi mengerti, itu sudah cukup alasan untuk menjadi guru. Meskipun nanti plus-plusnya banyak. Tapi dari situ muncullah pikiran, kenapa saya tidak lagi menggeluti. Dulunya saya diterima di akademi fisioterapi di bidang kesehatan. Kebetulan orang tua saya adalah perawat, menginginkan anaknya ada yang meneruskan. Ternyata saya kuliah mencoba 1 semester itu ternyata tidak masuk dalam hati, sehingga saya memutuskan untuk balik kanan untuk menjadi guru. Meskipun orang tua bapak saya mengatakan dalam sejarah dalam keluarga kami tidak ada yang menjadi guru. Kamu paham tidak bahwa guru itu pekerjaan yang tidak pernah selesai. Kita di rumah masih ngoreksi. Kita kerja dari jam sekian sampai sekian, masih nanti ngurusin pekerjaan di rumah lagi dan terus. Dan itu orang libur kita tidak libur. Awalnya dulu diberi tantangan seperti itu. Tapi akhirnya kita bisa, asal kita bisa memanage waktu kita atur dengan baik, kita ada kok. Dan alhamdulillah saya sudah membuktikan pada orang tua saya, dan alhamdulillah bapak saya mengatakan kamu sudah bisa menjadi seperti yang bapak inginkan. Jadi tidak mengecewakan. Ternyata guru di mata orang tua yang saat itu mengatakan bahwa gajinya kecil, bahwa mampu nggak kamu nanti bertahan, masa sih menjadi guru yang seperti apa, itu mungkin karena keawaman ya, orang tua yang belum paham. Dengan seiring waktu sudah saya buktikan, dan alhamdulillah sekarang orang tua malah mengatakan ya kamu ternyata luar biasa, bisa juga gitu. Kalau keinginan lain Ibu ada nggak, Bu? Selain menjadi guru, banyak pengen kerja apa sebenarnya, karir yang lain? Ya sebenarnya banyak sekali, dan itu terasah karena alhamdulillah talenta yang ada dalam diri, mungkin semua orang sama ya. Talenta itu sebenarnya semua orang memiliki, kelebihan, kekurangan juga ada. Kemungkinan pada saat dulu saya masih masa-masa kuliah, saya sering ikut di organisasi, contoh seperti Paskibra. Kemudian saya termasuk pemain voli di Kota Solo saat itu. Banyak sekali kenalan atau teman-teman link yang suka menawarkan, kamu bisa loh menjadi misalnya manajer di sebuah perusahaan. Kamu bisa loh dengan kemampuan kamu berbicara ataupun apa. Bahkan dari skill
yang mengatakan bahwa taruhlah dikatakan makanan yang kamu buatnya enak, berarti tanganmu tuh bisa masak. Dan saya memang termasuk rutin dalam setiap tahun saya membuat kue kering, dan itu menjadi bisnis sampingan. Oke, boleh nanti cicipin. Dan satu lagi, dan itu keterampilan saya waktu itu nggak muncul dari awal, tapi karena saya melihat tetangga dan tertarik ya. Dan dia mengajari saya bisa menjahit. Dan dengan menjahit saya bisa membuat spray bed cover, ternyata itu bisa saya jual. Dan itu subhanallah, itu lahan yang berbeda. Itu kalau diasah mungkin sudah bisnis juga. Keinginan banyak, tapi balik lagi dari kodratnya saya sudah jadikan guru, berarti yang utama adalah guru dulu gitu. Kalau pengalaman Ibu selama Ibu jadi guru, pengalaman paling menyenangkan sama menyedihkannya apa sih? Senangnya kalau melihat anak yang tadinya mungkin termasuk anak yang kalau dibilang bandel, tidak, semua anak tuh baik. Anak itu pada dasarnya dilahirkan menjadi anak yang baik, tetapi mungkin dia pengen dipedulikan oleh orang tua, tapi orang tuanya mungkin tidak ada waktu. Ada satu momen waktu saya di Cimanggis, itu saya punya murid yang luar biasa, namanya Randy. Dan dia ternyata anaknya susah sekali untuk didekati karena dia tidak mau berkomunikasi, dan dia kalau bolos kadang nggak kehitung dalam sebulan, kadang sampai hampir sebulan full dia tidak masuk. Tapi dari situ didekatin pelan-pelan, ternyata subhanallah dia menjadi anak yang sekarang berhasil. Dan yang menjadi kenangan terindahnya adalah setiap tanggal 17 dia ke sekolah membawakan bunga, sekedar bunga, karena ingat bahwa ulang tahun saya di bulan Agustus, bukan tanggal 17, karena dia takut lupa, jadi yang diingat tanggal 17. Itu waktu di Depok. Kemudian waktu di SMP 4, saya memiliki 2, bahkan lebih dari beberapa anak yang kebetulan memang kalau saya menjadi wali kelas itu diberikan kelas yang luar biasa anaknya. Dan ternyata saya memiliki satu anak yang dia juga sama kasusnya, mungkin dari orang tua yang broken, akhirnya dia pengen diperhatikan. Dalam sebulan dia hanya sehari masuk dan mendekati ujian dia juga nggak masuk. Akhirnya harus saya tuntun untuk datang ke sekolah, dan sekarang dia sudah menjadi fotografer yang terkenal, namanya Reza. Nah, kalau di SMP 5 ini mungkin pengalaman saya untuk hal-hal yang seperti itu belum, karena alhamdulillah saya masih diberikan anak-anak yang memang tidak harus ekstra lah. Tapi bukan berarti tidak berkenan ya, jadi terkenang terusnya pasti. Kemudian yang menjadikan saya pengalaman yang rada pahit adalah saat saya memberikan materi dan itu anak kurang suka, dan akhirnya ada protes dari orang tua. Tapi alhamdulillah selama ini materi yang saya berikan tidak pernah malpraktek. Meskipun saya adu argumentasi, akhirnya orang tua juga mengerti bahwa rumus yang saya berikan, materi yang saya berikan sudah benar. Mungkin bahasa anak ke orang tua sajalah yang akhirnya memperuncing. Tapi semuanya happy endingnya bagus sih. Jadi alhamdulillah, asal kita komunikasinya tepat, insya Allah anak itu ngerti. Meskipun saat itu dia marah, wajar lah. Itu. Terus kalau definisi bandel, anak yang bandel, menurut Ibu apa sih definisi bandel? Sebenarnya bandel itu wajar, logis. Anak seusia anak pubertas ya, pengen eksis, pengen diaku. Mungkin dia tidak ingin menjadi anak yang biasa saja, anak yang hanya nurut orang tua, sudah standar mereka pengen. Itu sebenarnya anak pintar. Enggak Bu, definisinya bandel sendiri itu apa? Nah, kalau bandel sendiri sebenarnya ya mungkin berbeda dengan yang lain. Berbeda dengan tanda kutip yang arahnya mungkin negatif, sedikit negatif. Tapi negatifnya standar manusia normal, terkadang dia punya alasan juga. Tapi kan kita ngertinya alasan itu setelah kita ajak ngobrol. Di awal-awal mungkin dia menantangnya, kemudian bahkan saya pernah menyuruh anak untuk maju ke depan mengerjakan pekerjaan saya, dan dia menjawab tidak mau. Saya nggak mau Bu ke depan. Buat apa saya ke depan? Subhanallah. Saya bilang saya menyuruh kamu ke depan. Ibu nyuruh kamu. Ibu ini gurumu loh. Tapi kata dia saya nggak mau. Dan ternyata
saking arogannya saat itu dia merasakan dia nggak salah, ternyata di situ ada salah paham. Dia tidak mendengarkan perintah saya untuk ke depan. Jadi dia dikira saya menuduh dia untuk kamu tidak mengerjakan PR kan? Jadi kamu ke depan. Dia mengambil kalimat awalnya, kamu tidak mengerjakan PR, padahal dia mengerjakan PR. Dan itu akhirnya clear, dan sekarang dia menjadi anak yang paling dekat dengan saya. Dan anak itu sekarang dia menjadi musisi biola, dia muridnya Idris Sardi, dia kuliah di IPB, dan kemarin dia menang challenge yang IPB itu, namanya Muhammad Maulid Habibi. Dan alhamdulillah dari situ itu pasti rahasia Allah tuh, setelah ditemukan masalah pasti di belakangnya itu banyak hikmah. Itu yang saya nikmati dan itu yang saya selalu istilahnya saya ikutin, bahwa Allah memberikan rencana ini, ternyata di belakangnya itu ada yang manisnya. Jadi kalau kita mendapatkan yang depan yang nggak enak, jangan dulu menyerah. Belakangnya itu pasti ada, dan itu rahasia Allah yang mungkin kita harus gali dan kita harus pahami. Gitu. Berarti dari besarnya bandel itu ketika nggak nurut sama aturan gitu, Bu? Logisnya begitu, bandel yang dimaksud. Tapi bandel dalam artian beda ada loh. Bandel artinya tahan banting, bisa. Ya, jadi tapi lain dengan tamblek. Kalau tamblek itu dia nggak bisa terima masukan, keras kepala. Tapi kalau bandel yang dia mengatakan saya harus punya komitmen ini dan saya harus selesaikan ini meskipun guru saya memberikan ini dan dia nggak mau, itu bisa dikatakan bandel nih anak. Bisa ke ego juga nggak, Bu? Bisa. Cenderungnya bandel itu ke arahnya ego, betul. Terus kalau dari segi gurunya sendiri, Bu, kalau guru yang baik itu guru yang seperti apa sih, Bu? Definisi guru yang baik? Ini kan subjektif ya, karena setiap orang punya pendapat. Betul. Kalau berdasarkan istilahnya peraturan perundangan bla 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 bla, tentu guru yang baik adalah standarnya begini. Dalam artian kita ambil hikmahnya atau kita ambil jalan tengahnya saja. Kalau ditanyakan ke anak, guru yang baik itu pasti guru yang tidak pernah masuk, guru yang tidak pernah memberikan tugas, guru yang tidak membebani dia, itu adalah guru yang baik. Ya. Nah, tapi kalau saya melihat guru yang baik adalah guru yang bisa memberikan pelayanan kepada semua anak, baik anak yang berkebutuhan khusus dalam tanda kutip, bukan berarti anak tidak normal, tapi yang energinya lebih. Terkadang tengah malam dia harus bertanya PR-nya dan seterusnya. Kalau guru yang baik dia akan layani dengan catatan mungkin dia punya komitmen awal. Silakan kamu boleh bertanya dengan batasan jam yang mungkin dikendalikan juga. Jangan sampai ya mengganggu istirahat. Tapi ada juga guru yang baik itu guru yang memberikan kesan ke anak yang memang bisa dipakai sampai dia mengikuti jejak si guru. Jadi apa yang dilakukan guru itu sebenarnya adalah sesuatu yang ditonton. Kalau dia tiap hari menonton yang baik, otak yang ada di murid terserap dan akhirnya dia akan ngikutin. Otomatis itu refleks gitu ya, bahwa ini nggak boleh ngomong kasar, karena gurunya juga memberikan panutan yang tidak pernah berbicara kasar, seperti itu. Terus kalau dalam cara ibu mengajar nih, ibu punya cara atau strategi khusus gak? Gimana caranya agar si anak itu mampu dan mengikuti materi yang ibu kasih? Iya, ada anehnya dan mungkin nggak tahu, mungkin ini orang lain juga lakukan hal yang sama. Saya tidak berarti ini yang paling baik dari saya. Yang pertama kali saya mengajar masuk itu adalah saya tatap satu persatu anak. Saya satukan, kalau kata orang fisika, saya satukan frekuensi hati saya dengan dia. Jadi kalau saya mendapatkan klik, berarti anak ini bisa saya pegang. Sedikitnya mohon maaf, seperti saya hipnotis. Jadi saya bilang, ya saya lus, kalau anak sebandel apapun, lihat mata ibu. Ibu berbicara dengan kamu. Kalau dia masih bisa saya kendalikan, dia pasti mau menatap kita. Tapi kalau anak ini sudah dapat XX yang dari luar, ini bola mata itu muter-muter, udah nggak tenang. Itu berarti dia ada unsur X yang masuk ke dia yang akhirnya menentang. Nah biasanya kalau sudah ngeklik, alhamdulillah dengan dia kita terangkan 1 kali, 2 kali, sampai akhirnya anak ini ngerti. Jadi saya sangat merasakan kalau ini anak kok nggak ngerti-ngerti, berarti saya ulangi lagi.
Tapi kalau misalnya sampai ke sekian kali memang tidak mengerti, saya lepas. Karena artinya apa? Itulah kemampuan anak. Tidak bisa dipaksakan untuk harus mengerti. Mungkin dia ada kelebihan di bidang yang lain. Karena pelajaran yang saya bawa adalah pelajaran eksak, yang kata anak itu susah. Gitu. Nah terus kalau untuk mengatasi anak yang bermasalah Bu, kira-kira ada strategi khusus gak? Pasti, ya pasti ada. Semua anak itu nurut ke gurunya gitu. Ya, jadi mau curhat lah. Oke, kalau seperti itu biasanya saya sentuh dulu dari bahasa rumah. Jadi gimana kabar mamahmu? Gimana kabar orang tuamu? Tadi pagi kamu pas mau berangkat sekolah kamu salim mamah enggak? Kamu tadi sholat subuh enggak? Nah dari seperti itu mungkin anak merasa, oh ini orang kok memperhatikan saya ya. Berarti besok lagi kalau dia masih membatu mungkin karena dia mungkin merasa nggak nyaman dengan pertanyaan itu, saya biarkan dulu. Akhirnya saya lewat temennya, ini kenapa anak ini, dan seterusnya. Setelah itu baru saya punya senjata lagi untuk masuk ke dia. Ya memang sebenarnya tugas membimbing secara psikolog itu bukan hanya tugas guru BK ya. Karena kita semua guru punya ya tanggung jawab, dan kita punya ada yang disebut dengan psikologi pendidikan. Jadi untuk menerapkan materi itu butuh strategi secara psikolog. Tidak serta-merta seperti kita mencetak kalkulator sekian, ada tombolnya, ada segala macam, bisa dipegang selesai, tidak. Tapi ini adalah hati. Kalau hati itu sulit, diukurnya sulit. Jadi ada satu anak yang mungkin hatinya nggak enak, nggak cocok dengan kita, akhirnya dia tidak akan pernah masuk dikasih materi apapun. Dan kuncinya ya kalau belajar itu adalah jangan dipaksakan saat kamu capek. Itu biasanya saya berikan resep-resep ke anak bagaimana trik-trik belajar yang baik, trik-trik belajar yang bisa membuat kita nggak perlu berjam-jam pegang buku, nggak, tapi kualitas waktu, kemudian batasan waktu yang enak itu adalah sepertiga malam terakhir. Itu saya berikan contoh karena saya sendiri membuat pola seperti itu waktu saya sekolah SMA ataupun kuliah. Jadi saya berikan pengalaman-pengalaman pribadi yang bisa menginspirasi mereka. Dan itu alhamdulillah mereka tuh ternyata senang dengan saya menularkan pengalaman pribadi yang tidak berkesan menggurui. Itu ternyata anak itu lebih lebih senang. Oh berarti Bu Yayu itu dulu begini. Oh Bu Yayu itu dalam memberikan materi itu konsepnya seperti ini. Mereka dapat sih alhamdulillah. Tapi tidak semua 100% ya. Pasti dalam 40 anak atau 30 anak pasti ada 2 atau 3 yang lepas dari kendali kita. Itu sudah dianggap wajar lah, normal gitu. Bu, menurut Ibu apakah guru-guru sekarang udah pada sejahtera Bu? Ukuran sejahtera itu kan relatif ya. Kita tidak bisa mengatakan guru sejahtera itu adalah guru yang punya mobil, guru yang punya, mohon maaf, perhiasan yang bermewah. Tidak. Jadi guru sejahtera yang dimaksud ini adalah guru yang mencukupi dari kebutuhan dia. Karena kalau manusia manusia pada dasarnya adalah sejahtera itu dilihat dari bagaimana dia berpenampilan. Kebanyakan kan pasti jadi guru gajinya pemasukannya ya. Jadi memang gini ya, guru ini sesuatu profesi yang unik. Profesi yang unik kenapa? Karena pada saat saya menjadi guru pertama, saya mendapatkan uang 24.000. Saat itu saya meninggalkan kota kelahiran saya untuk pindah ke Bogor untuk menjadi guru honorer yang gajinya 24.000. Saya meninggalkan pekerjaan lama saya di Solo. Saya menjadi tutor di sebuah bimbel. Saya punya 10 anak les yang saat itu gaji saya 1 juta. 24.000 itu sangat ngejomblang, dan itu pilihan yang kata orang, mohon maaf, kok kamu bego sih ngambil yang 24. Tapi saya yakin, saya tahu bahwa 24.000 ini belum seberapa. Tidak nunggu 1 tahun. Kalau kita mau kreatif, ternyata di sini saya punya juga potensi-potensi. Saya bisa mengajar privat, akhirnya tertutuplah setengahnya. Padahal itu habis buat transport, sama buat makan, sama buat kos. Yang penting kamu buktiin dulu deh, 5 tahun menjadi guru itu apa yang kamu dapat. Kalau dalam 5 tahun ternyata kamu nggak dapat apa-apa, berarti hatimu memang tidak menjadi guru. Kuncinya gampang, profesi apapun kamu lakonin dulu selama 5 tahun, minimal 3 tahun.
Jika di situ kamu tidak mendapatkan apa-apa dan kamu merasa hampa, tinggalkan. Jangan menjadi orang yang bodoh. Kamu mengerjakan yang sesuatu konyol banget, kamu tidak suka. Ya. Nah, itu tidak mungkin akan bertahan lama. Tapi hati-hati ya, jangan mengganti profesi sampai akhirnya kamu tua, kamu lupa bahwa akhirnya, nah itu mah hanya nafsu. Iya kan, berarti hanya nafsu. Berarti kamu juga harus punya prinsip. Maksud saya harus ganti lagi sih profesi ini, kemarin nggak jadi, ini nggak jadi. Itu harus segera. Jangan menjadi manusia bodoh dong, masuk ke lubang yang sama, jangan. Jadi itu prinsip saya. Terus kalau ibu sendiri ada kebanggaan nggak sih bu sebagai seorang guru? Sangat bangga. Saya bangga saat anak saya mengatakan, Mama di sekolah ternyata ngajar ini teman saya suka. Itu kebanggaan. Tapi saya bukan diukur dari saya bisa mencetuskan orang menjadi pemenang, bukan. Saya cukup dari kata-kata anak saya saja, bahwa anak saya mengatakan, Mah, temenku diajar Mama kok bilang enak. Cukup. Meskipun kadang anak saya ajar sendiri aja protes. Mama galak, Mama terlalu ini. Kamu ngikut dek, kamu mau dek. Ternyata alhamdulillah, dan dia dalam hatinya dia merasakan betul yang dikatakan mamahnya. Untuk mengerti materi ini harus kesini dulu. Setelah dia mengikuti ternyata benar. Dan dia mengatakan dia bangga punya mama seorang guru. Ternyata itu kebanggaan yang luar biasa, nggak bisa diukur. Saya nggak perlu uang jutaan, tapi kalau anak saya bangga bahwa saya menjadi guru itu dirasa oleh dia sesuatu yang perlu yang membuat dia suka, cukup. Itu ukuran saya bangga menjadi guru. Meskipun di luar sana juga kita nggak munafik dong. Setiap orang, ibu siapa? Saya guru. Saya mengatakan saya guru itu berarti saya bangga menjadi guru. Tapi kalau memperkenalkan diri, ibu siapa? Saya Bu Yayu. Selesai. Saya bukan guru. Berarti saya masih belum bangga menjadi guru. Itu yang menurut saya ya. Terus ibu ada pesan-pesan nggak untuk para guru lain yang ingin ibu sampaikan? Kalau guru yang seusia saya sepertinya enggak ya, karena mereka sudah menemukan dunia mungkin sama dengan saya. Mungkin untuk adik-adik atau anak-anak yang mungkin merasakan, termasuk juga Indra, yang masih ragu-ragu menjadi guru, tolong pertimbangkan lagi. Guru itu bukan sesuatu yang naif ya. Artinya naif itu gini, itu mau gaji kecil, itu apa sih? Tapi sekali kamu menjadi guru dan kamu serius menjadi guru, jangan punya panutan begini. Mungkin yang ada di otak kamu atau kalian, guru itu adalah masanya Umar Bakri. Guru itu pakai seragamnya aja udah enggak. Guru sekarang banyak yang modis. Guru sekarang banyak yang anak aja mengatakan, loh kok gurunya gaul. Itu perlu. Nah, saya pernah ada cerita studi banding waktu saya di Singapura. Tidak ada potongan saya menemukan orang tersebut sebagai seorang guru. Dia hanya bersendal jepit, dia pakai kaos oblong. Tapi begitu dia memberikan materi di depan anak sekolah, saat itu kita ke SMP Sanyu, itu anak semua melotot ngelihat dia ngajarnya dan dia perfect. Ternyata itulah guru yang benar. Apa yang dia sampaikan, nyampai ke anak mengerti. Tidak perlu penampilan yang X, tidak. Itu kalau saya ya. Ini wallahu alam, apakah saya termasuk orang yang mendobrak ataukah peradaban guru yang lama? Tidak. Saya juga menghargai guru-guru saya, guru-guru SD saya, guru SMP, guru SMA atau bahkan dosen. Saya tidak bisa awal dia ngajar dari masuk kelas yang dengan, mohon maaf ya, sedikit jaim, duduknya juga dia sambil begini, sambil punya wibawa. Itu guru yang luar biasa. Tapi guru saat ini yang dibutuhkan anak bukan sekedar guru yang seperti itu, tapi guru yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan materi dan yang berbeda. Karena biasanya kalau anak sekarang itu ada sesuatu yang berbeda lebih menarik. Jadi jadilah guru yang berbeda dari guru yang lain gitu. Oh, ini masuk ke rapid question. Ya. Rapid question itu saya ngasih pertanyaan pilihan ke Ibu. Ibu milih salah satu. Itu aja sih. Yang pertama, guru atau pengusaha? Guru. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Dicinta, tak patah hati Bu ya.
Pengalaman membuktikan dicintai lebih baik daripada mencintai. Terus? Ibu rumah tangga atau wanita karir? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Ini mereka udah dijawab, jadi nggak apa-apa nih. Poligami atau enggak? Enggak. Oke, kita balik lagi yang pertama Bu ya. Ya. Jadi Ibu kita menjawabin sama pilihan yang Ibu tadi. Yang pertama, guru atau pengusaha? Saya milih guru. Kenapa? Karena ternyata dengan menjadi guru itu saya mendapatkan dunia yang lebih baik. Saya menjadi lebih tahu kehidupan dan tidak hanya money oriented, tapi keikhlasan juga, tanggung jawab dan profesional itu udah satu paket. Semuanya di situ ya. Iya, tapi kalau pengusaha, alam ya tidak juga sih, pengusaha juga bagus. Tapi saya melihat dari sisi kalau pengusaha itu hanya pada unsur X, yaitu money oriented. Bagaimana dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya uang. Tapi kalau guru, kadangkala kita mendidik anak, nggak perlu dikasih uang pun, kan kita puas kalau dia sudah mengerti. Itu bedanya. Karena saya bang lihat kadang Ibu suka jualan apa, nestor makanan, Ibu pasti kan, jualan juga, saya senang jualan. Betul, dan sampai sekarang. Masih. Termasuk jualan mie ayam. Oh iya benar. Oh ini jualan. Oh iya benar-benar. Karena namanya kita punya sisi yang nggak bisa dibendung, yang pengen juga kita eksplor, yaitu kita punya jiwa wirausaha tetap sekecil apapun. Wirausaha itu tidak harus menghasilkan barang, tapi jasa juga. Saya sering mendapatkan keluhan dari anak-anak, akhirnya dia ngerti setelah saya ngerespon, saya tuntun pelan-pelan. Itu kan termasuk jiwa kita, bahwa kita pengen membantu dia. Itu wirausaha juga kan. Terus membantu teman yang kekurangan modal, alhamdulillah bisa. Terus nolong anak yang mungkin dia mau melanjutkan sekolah, dan sekarang alhamdulillah saya punya 25 anak yatim. Jadi wirausaha ini saya suplaikan untuk bidang yang lain, dan itu malah untuk menjadi amal ibadah. Intinya itu. Karena yang namanya uang nggak akan pernah cukup. Setuju. Nggak ada habisnya Bu ya. Nggak ada habisnya dan nggak pernah cukup. Iya. Mau dikasih 1 M dengan hanya 1 juta, ujungnya sama. Nggak cukup. Gitu. Oke Bu, yang kedua, Ya. mencintai atau dicintai? Tadi Bu milih dicintai. Iya. Kenapa Bu? Karena lebih dihargai. Bukan menjadi kita gila harga ya. Kalau dicintai itu berarti kita dibutuhkan. Tapi kalau mencintai, kadang-kadang dia tidak mencintai kita, malah kita diremehkan. Masih kita hati. Ya, tapi terkadang dicintai, kadang kita nggak mencintai dia. Iya, berarti penyakitin orang. Gimana kok kayak gitu Bu? Itu konsekuensinya. Kalau saya memilih dicintai, ya sudah. Yang datang itu ya saya terima. Meskipun pasti tidak akan sempurna. Nyari pasangan itu pasti ada kekurangan dan kelebihan. Dan ternyata saat kita melihat pasangan kita, jangan melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihan dia. Karena itu akan menumbuhkan, akhirnya menjadi kita menghargai dia, dan itu akan awet. Tapi kalau kita melihat kekurangannya terus, ngebandingin dengan si A, nggak akan pernah bener. Orang seganteng apapun, sehebat apapun, pasti punya kekurangan. Iya. Kayak Indra. Oke Bu, next. Ibu rumah tangga atau wanita karir? Saya punya trauma karena dulu saya kecilnya diurus sama ibu yang kebetulan beliau juga kerja. Dia seorang perawat. Tapi saya tidak menyalahkan ibu saya, tidak, karena memang takdir lah. Saya sering dititipkan kepada tetangga. Saya suka nangis. Kenapa di saat saya membutuhkan, saya sakit, justru tetangga yang merawat saya. Dari situ saya bilang, berarti ibu saya itu mengejar karir sehingga kurang ke keluarga. Nah itu saya tidak mau lagi kesalahan yang sama. Tapi gimana kalau misalnya tujuan dia ngejar karir itu ternyata untuk Betul. membiayai ibu juga? Iya, itu akhirnya kan terungkap. Tapi kan pada saat seperti itu mungkin waktunya sudah terlewat. Momen Bu ya. Ya, jadi saat saya tetap kejar karir, tapi di saat anak saya sudah dalam kondisi yang aman. Jadi kan lebih dulu saya harus jadikan anak saya safe dulu di rumah nih. Saya berperan dulu jadi ibu rumah tangga. Sehebat apapun pekerjaan saya di luar, tetap profesi saya adalah ibu rumah tangga. Di rumah saya harus tetap. Nah, akhirnya sering banyak saya terlewat karir yang akhirnya saya lewatkan demi keluarga. Iya. Karena kasihan nanti anak saya akan ngalami seperti saya, jangan deh.
Banyak tuh kejadian kayak gitu Iya. sekarang, lebih ngejar karir segala macam. Dan yang saya perhatiin ada beberapa sih anak yang jadinya balas dendam. Nah itu Ketika udah karena tua tuh jadi orang tua. Saya pernah ngobrol sama orang panti jompo. Ternyata ada alasan tersendiri. Kadang kan kita kasihan nih anaknya kurang ajar. Ternyata enggak juga Bu. Iya. Ada masalah yang dia lakukan yang bikin Iya. anaknya buat kayak gitu. Nah itu mungkin memberikan kesadaran ke anaknya dan juga kebutuhan anak itu yang lebih dari anak yang lain. Jadi kadang-kadang saya disadarkan setelah saya dewasa. Akhirnya saya tidak lagi menghakimi ibu kan, yang tadinya saya kesel ibu saya tuh hanya untuk untuk dokternya, untuk rumah sakitnya, sementara saya aja nggak pernah diurus, pernah itu, dan namanya kompor juga di mana-mana pasti ada kan. Tapi terus seiring waktu saya ngelihat kasihan juga ya ibu saya harus memilih begitu. Akhirnya saya ikhlaskan ibu saya untuk mengerjakan pekerjaan di luar. Tapi saya berjanji karena saya sama-sama perempuan kalau bisa anaknya dulu. Baru keluar itu di saat anaknya udah semua selesai gitu. Sama misalnya kita mau pelatihan, contoh, tapi pelatihan itu kan berarti kita tinggalkan nih selama seminggu, berarti kita harus jadwalkan nih hari ini untuk anak saya nanti membutuhkan apa, udah semua udah dirancang dulu. Tapi tetap aja tidak ada yang sempurna sih. Tapi kalau memilih ibu rumah tangga itu sepertinya pilihan buat saya yang paling tepat. Terus kalau misalkan suami emang bener-bener gak ngizinin untuk kerja gitu Bu, suruh di rumah, gue mau. Pertama pasti kalau dia menerima saya bekerja, berarti ada satu pilihan yang dia lewat. Konsekuensi dia menerima saya adalah karena saya sudah bekerja. Kecuali saya menikah baru saya bekerja, itu saya akan mau. Tapi pada saat kita menerima orang itu dengan kondisi yang sudah seperti itu, hargai dong. Mencari pekerjaan itu bukan sesuatu yang gampang, ya kan? Hargai dong, dia sudah ada di tracknya itu, sudah mendapatkan itu. Dan insya Allah kalau dua-duanya paham sih, mensupport malah. Kan suka ada suami yang benar-benar kekeh gitu, udah istri mah di rumah aja, masalah nyari uang kerja, bagian dia aja gitu. Berarti dia salah pilih dong. Oh gitu. Karena dia memilih orang yang saat itu dia udah kerja. Kecuali komitmen dibangun dulu nih. Ya. Nah, pada awal kamu nanti kalau udah jadi istriku, mau nggak kamu nggak kerja? Pasti si calon istri akan berpikir dulu, kira-kira saya mau terima nggak ya? Kalau saya nggak mau terima, berarti jangan. Kamu kalau mau milih saya untuk keluar, silahkan cari yang lain, gitu. Tapi kalau sudah dia menikah dan baru mengatakan itu, tolong cek lagi si suami, akankah benar tujuannya untuk biar istrinya nggak capek, atau dia takut dikalahkan oleh posisi istri nanti. Iyalah, kan akhirnya suatu saat misalnya gaji istri lebih besar, nah dia malu, serasa tidak dihargain, kuahnya sedih. Itu kan berarti balik lagi ke sifat manusia. Iya. Egonya. Ego. Gitu. Terus yang tadi Bu, poligamnya atau enggak? Ibu udah sini. Enggak deh. Enggak, kayaknya harga mati. NKRI harga mati. Soalnya gini, mensen. Nah, enggak, mensen seseorang itu bisa adil. Sifat manusia itu tidak akan adil kecuali nabi. Itu beda, panutan banget. Tapi kalau manusia biasa itu sesungguhnya nggak akan pernah adil. Bahkan ke anak sendiri. Ya, nggak sih? betul. Tapi hati-hati, traumatis anak itu lebih panjang. Oh iya? Ya. Pikiran terusnya? Ya, saya termasuk yang seperti itu. Karena ibu saya lebih sayang ke kakak. Itu punya alasan. Meskipun sekarang saya tahu alasannya, tapi trauma saya yang panjang. Itu kalau kita nggak segera obati sendiri itu menjadi sakit kan. Dan Allah membuktikan bahwa kakak saya lebih dulu dipanggil. Padahal sampai tua itu ibu saya beda banget ke kakak saya. Tapi saya nggak sakit hati karena mungkin saat itu orang tua saya nggak paham. Beliau tidak termasuk orang yang suka belajar tentang psikologi, tidak belajar tentang kehidupan. Karena ibu saya itu orang yang disiplin waktu, bangun tidur, ngerjain tugas dapur, terus jam 7 dia berangkat kerja, selesai, bolak-balik itu aja. Jadi pergaulan ibu kurang. Jadi pada saat dia salah memilih, itu ternyata ya kita yang harus paham. Karena kita, nah tadi bicara tidak menjamin orang yang tua itu lebih dewasa kan? Oh iya benar. Itu kunci.
termasuk Indra sekarang dapat masalah kan itu. Oke Bu, terakhir Bu, iya. pesan untuk para siswa, untuk para pelajar, ada yang ingin Ibu sampaikan nggak kira-kira? Dalam belajar jangan melihat materi, tapi yang pertama adalah sukai dulu, sukai dengan apa yang akan kamu cari. Kamu pengen belajar apa, sukain dulu, meskipun pada dasarnya kadang-kadang matematika termasuk yang tidak disukai. Tapi kalau itu suatu saat sadari bahwa itu nanti kamu butuhkan, disitulah kamu mendapatkan ilmu. Jadi jangan asal, oh yang saya sukai hanya SBK, pelajaran seni, karena saya nggak mau mikir. Ingat bahwa suatu saat semua pelajaran itu pasti akan kamu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sekecil apapun kamu punya ilmu, insya Allah itu bermanfaat. Gitu. Jadi janganlah memilah-milih bahwa materi mana yang kamu sukai dan tidak, itu jangan. Tapi tetap pelajari, tekun. Nah, nanti akan seiring waktu. Jika kamu nanti di SMA ternyata kamu masuk jalur IPS, berarti kan jalur IPA-nya akan frekuensinya berkurang. Itu nanti akan diatur sendiri. Jadi nggak usah dari sekarang kamu merasakan nggak suka, hanya kamu suka ini dan itu nggak adil. Gitu. Jadi tolonglah kalau belajar yang sungguh-sungguh, jangan dulu mengeluh sebelum mencoba, karena kalau sudah mencoba, kamu akan tahu arti sebuah pelajaran itu apa, maknanya apa, aplikasinya gimana, ya. Jadi pesan Ibu, janganlah berhenti belajar hanya sampai di sini, tapi belajar kehidupan, belajar yang lain itu juga penting. Jangan cuma di sekolah kamu belajar, tapi di lingkungan kehidupan itu kamu juga akan belajar. Oke, betul.